Dulu tuh zaman kecil tuh dikasih tahu dokter kalau kita sikat gigi berdarah berarti bakteri. Baru-baru ini kita juga ada laporan tentang pasien yang merasa saya pasang behel tapi kok begini kondisinya, setelah dicek ternyata bukan dokter spesialis ortodontis. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang, semoga hari ini dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa saya Ira hadir kembali dalam acara podcast Dinkes. Untuk acara hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi berbehel ya. Untuk itu kita sudah hadirkan narasumber. Di sebelah saya ada Dr. Dewi Soekarno, spesialis ortodontis. Dokter, apa kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah baik hari Ya, ini. Masya Allah. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini, dokter. Sebelum kita ngobrol, saya izinkan sebentar untuk Dokter Dewi ini dulu dokter giginya di Unair ya, dok ya? Ya, Surabaya. Surabaya. Kemudian ambil spesialis ortodontisnya juga di Unair ya. Kemudian hijrah ke Semarang gitu. Dan sekarang Dokter Dewi bekerja atau mengelola klinik di Dentalux ya, dok ya. Di mana itu, dokter? Bisa di-share ke teman-teman? Dentalux Dental Specialist ini klinik khusus spesialistik kedokteran gigi di Jalan Sriwijaya nomor 72C. Nah, itu di Sriwijaya. Jadi Ya. buat sedulur nanti kalau tercerahkan dari hasil kami ngobrol tentang kesehatan gigi berbehel, silakan nanti bisa menghubungi atau langsung datang ke klinik Dentalux gitu ya. Boleh. Oke, Dokter Dewi, kita biasa kalau podcast ada fakta dan mitos 5 biasanya dokter, yang nanti jadi bahan kita untuk obrolan. Ini kita seputar gigi berbehel gitu ya, dan ini spesialistik dari Dokter Dewi ya, dok ya. Ya, Kita benar. siap ya, mulai 5 fakta dan mitos, dokter. Yang pertama, dokter, fakta atau mitos kawat gigi hanya untuk mengkoreksi penampilan? Mitos ya Mbak Ira ya. Mitos ya. Jadi tujuan dari perawatan behel itu sendiri untuk mengkoreksi dan mengembalikan fungsi dari pengunyahan pasien. Jadi kalau fungsinya sudah benar, kontak antar giginya sudah baik, itu secara otomatis dan nilai plusnya giginya menjadi rapi Dan cantik ya. sehingga penampilannya akan jauh lebih baik. Lebih baik. Oke, dokter, nanti kita bahas sebenarnya kategori atau kondisi gigi seperti apa yang mungkin butuh untuk behel gitu ya. Dokter, kemudian yang kedua, fakta atau mitos kawat gigi bisa karatan dan terdeteksi oleh X-ray atau mindai gitu, dokter. Ini banyak banget sih ditanyain oleh pasien. Sebenarnya dimungkinkan sekali bahwa pasien tersebut ini melihat bahwa behel itu bentuknya, looks like-nya itu adalah seperti logam besi, sehingga dapat korosif atau berkarat. Ya, padahal itu sangat mitos ya jawabannya. Mitos ya. Tidak benar. Jadi bahan dari behel ini yang walaupun logam, bahannya dari stainless steel, Mbak, yang pastinya biokompatibel dengan tubuh kita. Jadi aman. Apalagi bisa terdeteksi oleh alat pemindai, itu nggak benar ya. Serem ya, dok, Jadi kalau serem di ya, bandara takut ya. tiba-tiba nggak bisa masuk karena ini menyangkut sama pemindahan dari petugas Jadi gitu ya, ini dok. pasti berbeda dengan logam-logam Logam-logam lainnya. ya. Berarti mitos, jadi nggak perlu Mitos. takut ya, Jadi sedulur jangan saya. ragu ya, gara-gara takut ke bandara nanti Terdeteksi gitu oleh alat pemindai dari petugas bandara. Dokter, kita lanjut lagi ke fakta atau mitos yang ketiga. Oke. Fakta atau mitos kebiasaan ngempeng menyebabkan gigi menjadi jelek. Fakta banget. Fakta. Oke, ini kita perlu bahas lebih dalam lagi dengan Iya, mams-mams yang pasti mungkin ya. mempertimbangkan kayak gue capek nih gitu kan mengasih, terus gue perlu sekali-kali kasih empeng. Itu kayak kalau kata Dokter Dewi, ini ternyata fakta membuat gigi anak jadi jelek. Jadi mungkin dipertimbangkan ulang gitu ya, dok ya. Detail lagi nanti, dokter. Iya, Kita iya, lanjutkan yang keempat. Fakta atau mitos kawat gigi membuat susah makan? Tergantung. Tergantung. Jadi jawabannya gimana nih? Bisa fakta, bisa mitos mungkin, Bisa, dokter. nanti kita bahas Detailkan lebih lagi lanjut ya. Berarti ini 50-50 ya, dok ya. 50-50 ya. Tergantung nanti situasinya mungkin ya, dok ya. Baik, dokter, yang terakhir ini. Fakta atau mitos perawatan behel harus ke dokter spesialis ortodontis? Jelas fakta. Jelas fakta. Ini ternyata banyak banget juga kasus, banyak sedulur yang mungkin merasa atau tertipu sebenarnya datang ke klinik yang di sana bukan dokter spesialis gigi, yang ternyata nakes yang lain gitu ya, dok ya. Nanti kita ulas bagaimana kita cari tahu memang bener-bener dokter spesialis gigi yang ada di klinik yang kita kunjungi ya, sedulur ya.
Dokter, kita ulas satu-satu. Tadi sudah disepil bahwa rawat gigi ini tidak hanya mengkoreksi penampilan, tapi ada kondisi-kondisi gigi yang mungkin memang butuh harus dibehel. Itu seperti apa kategori atau gigi yang bagaimana yang boleh dibehel, dokter, kalau dari sisi medis? Jadi sebenarnya indikasi untuk perawatan behel itu sendiri pasti berdasarkan keluhan pasien dulu nih. Pasien datang ke klinik pasti mempunyai keluhan. Yang pertama kita bagi dengan keluhan medis ya. Biasanya pasien tersebut itu merasa ngunyahnya nggak nyaman, sakit atau nggak enak. Ngilu gitu, dok? Ngilu, nggak nyaman, berbunyi. Atau yang kedua, pasien tersebut sering giginya berlubang. Oh, sering berlubang bisa diperbaiki dengan behel ya, dok ya? Bisa. Oh, oke. Bisa sekali. Giginya berlubang, lalu sering muncul plak dan kalkulus atau karang gigi. Jadi itu dari kondisi medis yang biasa ditemuin di klinik ya. Lalu yang kedua kita bagi dari segi penampilan ya. Jadi pasien tersebut merasa tidak nyaman atau kurang percaya diri sehingga pasien tersebut ingin dirawat sehingga menambah penampilan menjadi lebih baik lagi. Ini benefit lainnya dari segi penampilan apa sih, dok, kalau kita behel? Dari segi penampilan nih, biasanya yang belum pernah dirawat orto atau behel itu pasti tidak mungkin sesempurna seperti yang sudah dirawat behel. Jadi dengan kita ngecek ya, memeriksa langsung secara klinis maupun secara ronsen, kita akan tahu gigi-gigi mana yang mungkin perlu dikoreksi sehingga menjadi lebih sempurna. Walaupun awalnya pasiennya merasa tidak perlu, tetapi belum tentu dari perspektif dokternya. Tapi bisa ya, dok, ya kita tiba-tiba datang, dok, aku mau behel dong, tapi aku nggak ada keluhan apa-apa gitu, biar kelihatan cantik aja gitu. Biasanya kalau saya akan saya lihatkan kondisi kasus dari pasien tersebut ya. Itu biasanya ada yang perlu diperbaiki. Oh, ternyata kita nggak ada keluhan, tapi begitu dicek sama dokter, oh ini ada loh, gitu ya, dok ya? Biasanya ada. Itu pasien-pasien yang belum pernah dirawat braces ya, behel. Oke. Ini tadi daily benefit dari penampilannya, dok ya, bisa. Tapi bener nggak, dok, dia bisa lebih mempertirus? Jadi untuk perawatan behel itu kita bisa memperbaiki posisi dan fungsi dari pengunyahan kita, sehingga kita akan tahu nih untuk posisi gigi dan rahang itu harus sesuai. Nah, jika diperlukan pencabutan dengan kondisi indikasi-indikasi tertentu, diperlukan pencabutan, biasanya profil wajahnya akan berubah. Oh, oke. Jadi makin tirus, dimensi vertikalnya dari pendek menjadi sedikit memanjang. Memanjang dari rahang ya, dok ya? Benar. Jadi dimensi vertikal wajah itu kita perlu hitung di situ. Biasanya pasien dengan indikasi pencabutan akan berubah. Oh, kalau memang diperlukan untuk dicabut. Benar. Kalau tidak berarti ya kayak ya udah sama aja gitu ya, dok ya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Oh, oke. Tadi itu benefit dari kalau kita pasang behel mungkin di situasi yang tidak urgent untuk harus dibehel ya, dok ya. Sekarang kita tadi bahas dari dokter yang dari sisi medis. Jadi ada ketidaknyamanan saat mengunyah gitu ya, dok. Ini saya mau perlu tahu dulu, dokter. Bisa nggak sih itu kita mungkin dulu zaman kecilnya nggak apa-apa gigi. Mungkin bertambah usianya kok jadi nggak nyaman, itu memang ada kondisi seperti itu atau biasanya bawaan, dok? Dulu sepertinya nggak apa-apa, terus makin lama kita kok merasa nggak nyaman. Nah, itu pasti disebabkan karena perubahan karena gigi ini termasuk adalah salah satu bagian dari tubuh yang bisa berubah posisinya ketika gigitannya tidak stabil, karena kita terus mengunyah setiap hari, difungsikan setiap jam. Terutama jika ada gigi yang hilang di dalam rongga mulut kita dan tidak digantikan, biasanya gigi-gigi akan bergerak di situ. Oh, berarti kalau misalkan kita habis mungkin kan kita pernah ngalamin lepas gigi ya, dok? Iya. Mungkin ada yang tumbuh lagi atau enggak, terus kita biarkan jadi merusak. Iya, jadi posisinya itu jika ada gigi permanen yang hilang dan tidak kita gantikan, itu lama-lama gigi-gigi yang sekitarnya itu akan bergerak ke arah sisa
Iya, benar. Dan itu akan merubah pengunyahan kita. Dan di situ letak keluhannya ya biasanya. Yang Jadi nggak menyebabkan nyaman. ngilu tadi tuh dokter. Benar. Tidak nyaman, sakit, nggak enak, merasa tidak terkunyah secara maksimal, fungsinya tidak optimal. Tidak maksimal ya. Oh, tadi itu dari sisi ketidaknyamanan mungkin ngunyah ya dok ya. Kalau tadi dokter singgung tentang lubang sama karang gigi ya itu. Ternyata saya baru tahu bahwa lubang ini bisa ditreatment dengan kawat gigi. Saya pikir lubang harus ditambal dokter. Benar. Pasien yang sering sekali berlubang, frekuensi dalam artian kariesnya itu sering, itu bisa dilihat kondisi susunan giginya. Jadi susunan gigi yang berjejal atau tumpang tindih itu dapat menaikkan frekuensi dari berlubang ya. Jadi ketika kita merapikan gigi, secara otomatis, secara langsung, kita self cleansingnya kita, pembersihannya dapat jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih rata, sehingga menurunkan angka probabilitas dari karies. Begitu pula dengan karang gigi nih. Ketika kita punya gigi berjejal, gingsul, gingsul ini mau saya tanyakan. gingsul dan lain-lain, itu pasti banyak sisa makanan yang terjebak di situ, retensi makanan, yang mungkin susah ya kita bersihkan secara maksimal ya, sehingga kita memerlukan pembersihan karang gigi secara berkala lebih sering daripada pasien-pasien dengan gigi yang rapi. Dan itu biasanya keluhannya gusinya sering berdarah ketika sikat gigi. Itu adanya indikasi dari radang pada gusi, dan itu biasanya disebabkan oleh karang gigi yang berlebih. Oke, ini fakta juga yang saya dapat bahwa dulu tuh zaman kecil tuh dikasih tahu dokter kalau kita sikat gigi berdarah berarti bakteri, itu darah bakteri yang berarti kotor di gigi. Ternyata relate juga ya dok ya? Relate ya? Sisa makanannya itu ya. Oke, berarti benar. Dok tadi disinggung tentang gigi gingsul. Tadi yang kita coba tarik lagi. Sebenarnya gigi gingsul itu kelainan kah atau bagaimana dokter? Kelainan gigi dokter? Kadang banyak yang bilang gigi gingsul itu manis ya. Iya, gitu kan. Jadi aku nggak mau bel deh karena gingsul aku tambah manis nih, tambah cakep gitu. Cuma mungkin sering saya perlihatkan before dan after treatment ortho dari pasien gingsul itu sendiri. Jadi lebih manis mana? Oh gitu. Jadi sebenarnya gigi gingsul ini merupakan suatu kelainan dari susunan gigi, di mana bisa jadi karena genetika. Gingsul tuh genetik. Bisa jadi, dan faktor lokal juga bisa. Jadi kekurangan tempat di situ sehingga numpuk. Benar. Jadi seringnya karena gigi taring itu adalah gigi yang tumbuh terakhir. Jadi dia kalau nggak cukup tempatnya, dia berubah jadi gingsul. Tapi ini bukan gigi tambahan ya dok ya kalau gingsul itu sebenarnya? Beda. Memang sebenarnya tumbuh di situ, tempatnya nggak ada. Kekurangan tempat. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif dokter gigi, spesialis ortodontis ini, gigi gingsul itu sesuatu yang memang harus dibenarkan atau ya udah nggak apa-apa, wong cantik kok gitu. Jadi gigi taring atas maupun bawah, dari taring kanan ke taring kiri merupakan untuk gigi senyum. Jadi itu harus baiknya harus rapi. Jadi gigi senyum kita bisa terlihat baik ya. Jadi gingsul kalau saya pribadi harus dirapikan. Itu ya lebih manis jika rapi lah. Iya sih, kalau ya mungkin senyumnya jadi kelihatan bagus bergingsul, tapi kalau dari estetiknya mungkin lebih bagus kalau rata ya, dari perspektif dokter gigi. Ya, benar Wak. Oke. Dokter, tadi gigi gingsul, ada baru lagi namanya gigi kelinci. Ini gimana dari perspektif dokter Dewi tuh gigi kelinci tuh kan ada yang buatan, ada yang memang bawaan. Sebenarnya boleh nggak sih dok dibikin kelinci gitu? Sebetulnya itu tergantung pasiennya ya, suka atau enggak, bukan boleh atau enggak. Gitu. Jadi tetapi idealnya itu memang kita mempunyai aturan khusus dalam merapikan gigi. Gitu. Jadi ketinggian dari setiap gigi itu diperhitungkan oleh setiap
ortodontisnya itu. Dan kalau gigi kelinci itu mungkin dapat menghambat atau dapat meningkatkan prevalensi untuk mungkin terjatuh. Ya, karena dia lebih panjang lagi ya, gigi depannya dia lebih panjang, gigi kelinci itu kan lebih panjang. Itu kalau misalnya terjatuh itu bisa berbahaya, bisa lebih patah duluan, atau dia bisa menjadi gigitan dalam. Jadi secara medis sih sebetulnya jangan. Buat apa, kan kita manusia. Mbak, ya. Iya, aneh-aneh banget dok, orang pada gigi kelinci, gigi gingsol. Ya, ini berarti dari perspektif dokter harusnya tidak ya? Enggak, kalau saya jelas tidak. Cuman ada beberapa pasien yang request seperti itu mungkin saya dengan kondisi tertentu akan tidak terlalu ekstrim seperti kelinci gitu, enggak. Jadi ada mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita bisa penuhi, ada kondisi tertentu yang tidak. Ke gigi kelinci saya juga penasaran, ada orang-orang yang giginya tuh dipasang berlian lah, dipasang apa itu kayak manik-manik, katanya biar kalau senyum ada sesuatu yang menarik. Itu gimana dok? Boleh nggak sih dok kita pasang begitu di gigi? Selama itu tidak merubah bentuk, mengurangi enamel pada gigi, silahkan sih, itu kan estetik dan setiap pasien ya. Tetapi jika itu hingga sampai merubah atau mengurangi enamel gigi, ya sebaiknya jangan. Gitu. Enamel ini tuh untuk melindungi gigi kita biar nggak retak atau bolong ya dok? Benar. Jadi jaringan paling luar dari gigi itu enamel gigi. Itu ya. Jika kita terkikis terus-menerus, itu bisa menyebabkan gigi sensitif. Berarti sebenarnya kalau pada saat proses pengerjaan itu yang ngerjain dokter ortodontis juga atau enggak? Itu bukan di bidang orto. Berarti di luar dari medis, karena tadi estetik ya dok ya, berarti bukan benar. Dari perspektif medis. Sama dok, ini mungkin nggak tahu ini dokter ortodontis boleh menjawab atau nggak tentang tadi begitu email kita sering terkikis itu menyebabkan gigi jadi sensitif. Ketika kita pembersihan karang itu kan diker gitu ya dok ya, itu bener nggak sih dok, itu bikin gigi kita jadi tipis emailnya? Jadi pembersihan karang gigi atau yang biasa disebut scaling ini itu secara mekanikal. Jadi kita membersihkan karang gigi, plak maupun stain itu secara mekanikal, bukan secara kimiawi. Jadi itu aman, sangat aman, dan tidak mengikis enamel sama sekali. Dok, ini di luar dari, tapi saya tuh ngerasa dok dulu sebelum kayak scaling tuh gigi kayaknya aman. Sekarang dok, aku tuh kalau ngaca tuh kayak giginya tuh kayak ada retakan gitu, tuh aman gak sih dok? Bukan karena scaling yang jelas. Nggak tahu, berarti bukan karena scalingnya ya? Berarti mungkin ya yang sering saya temuin yang retak-retak itu pasien yang sering makan keras-keras, suka makan es batu. Nah, seperti itu tuh bahaya. Jadi bisa menyebabkan retaknya di situ, tapi bukan dari proses scaling ya. Bukan. Nah, ini ada fakta mitos baru yang perlu sedulur catat juga, ternyata kita scaling aman-aman aja lor. Jadi memang sebaiknya kan kita juga perlu membersihkan gigi karena mungkin ada sudut-sudut yang tidak terjangkau sama sikat gigi ya dok ya, kita perlu scaling setiap 6 bulan sekali. Itu rekomendasi dari dokter gigi ya. Nggak ada yang setahun. Oke, dok, ini yang terakhir di pembahasan fakta dan mitos yang pertama itu tadi kondisi gigi yang perlu dibehel. Saya mau tanya, kalau gigi renggang dok, treatmentnya satu-satunya hanya dibehel atau ada treatment lain dok? Ada treatment lain. Jadi gigi renggang itu kita harus lihat dulu nih ya, kita harus analisis kasus dulu, kita bisa menentukan nih treatmentnya mau yang mana. Kalau pasien itu ingin merapikan giginya sekalian ya, kita bisa dengan pemakaian behel tadi. Tapi kalau hanya renggang-renggang biasa dan pasien ingin perawatannya cepat, tidak ingin pakai behel dan hanya localize, jadi hanya renggangnya hanya satu renggang aja, di depan saja, itu bisa pakai ke spesialis konservasi gigi, bisa pakai veneer, bisa pakai filling ataupun crown pada gigi. Berarti tidak harus langsung ke behel, tapi behel pun juga nggak apa-apa ya dok ya untuk merapikan kerenggangan ini ya.
Jadi kita Kerenggangan harus gigi. analisis kasusnya dulu nih. Oh oke. Jadi ya itu tadi memang kita sangat perlu untuk apapun tindakan medis yang kita putuskan harus berdasarkan dari rekomendasi dokter gitu Iya, ya dok ya. benar, Oke. benar. Jadi cukup terjawab untuk di fakta dan mitos yang pertama bahwa tadi sekali lagi kawat gigi itu tidak hanya untuk mempercantik ya dok ya, tapi banyak kondisi-kondisi gigi tertentu yang memang secara medis perlu diperbaiki gitu ya dok ya. Oke, untuk Benar. yang kedua dokter tadi kawat gigi itu bisa karatan. Tadi sudah disepil sama dokter Dewi, tapi boleh dijelaskan lebih detail kenapa? Jangan perlu takut kalau mau behel terus takut nggak bisa masuk bandara karena terdeteksi gitu dok. Jadi bahan dari behel ini sendiri itu merupakan logam stainless steel. Jadi bukan besi yang bisa korosif atau berkarat. Jadi ini aman dan biokompatibel terhadap tubuh Iya, kita. dokter. Jadi nggak usah ragu ya ataupun takut. Tapi ini khusus untuk pasien yang pasangnya di dokter gigi ya Mbak. Jadi setiap dokter gigi mempunyai standar khusus untuk alat yang dipasang di pasien. Saya tidak mempunyai wewenang kalau misalnya itu dipasang di luar dari dokter gigi. Oke, itu memang beberapa atau mungkin masih banyak kasus di luaran yang pasang behel tapi tidak di dokter spesialis ortodontis ya dok ya. Iya. Nanti kita bahas di fakta di mitos yang kelima tadi Oh, iya. dokter ya. Tapi memang itu fakta banyak dokter. Baru-baru ini kita juga ada laporan tentang pasien yang merasa saya pasang behel tapi kok begini kondisinya setelah dicek ternyata bukan dokter spesialis ortodontis. Nah itu hati-hati ya lor ya. Berarti tidak perlu khawatir ya dok ya kalau mau Nggak behel perlu ya. Proses orang untuk sampai aku di behel itu prosesnya pemeriksaan gigi atau apa aja sih dok? Prosesnya jadi setiap ortodontis itu pasti mengumpulkan data untuk analisis kasusnya. Yang pertama kita butuh foto dari intraoral dan ekstraoral pasien, jadi di dalam mulut maupun dari profil wajahnya, karena nanti biasanya akan ada perubahan di situ. Yang kedua dari model studi, jadi kita perlu mencetak rahang atas dan bawah secara terpisah dari pasien untuk analisa kasus di dokter giginya. Dan yang ketiga adalah ronsen ya Mbak. Ronsen gigi itu butuh untuk mengetahui kondisi tulang, jumlah gigi, maupun analisa sefalometri untuk mengetahui kondisi kelainan skeletalnya dari pasien. Jadi dari tiga itu baru dokter gigi bisa menganalisis kasusnya, baru dilakukan Proses proses pemasangannya. pemasangan. Sakit nggak sih dok? Kadang-kadang pertanyaan itu yang sering muncul ketika orang mau behel. Kalau pertanyaan itu banyak banget nih, yang Banyak banget. ya. Jadi takut sakit dok, gigi saya parah, ini pasti sakit. Jadi kita akan membagi dari beberapa aspek ya. Jadi yang pertama dari bahan dari behel itu sendiri. Saat ini Mbak Ira nggak usah khawatir. Untuk bahan dari behel saat ini tuh sudah semakin canggih. Sampai nggak kelihatan ya dok? Yang nggak kelihatan atau dari bahannya sudah sangat membuat nyaman ya, lebih nyaman dibandingkan behel yang dulu. Yang kedua dari pasien. Dari pasien itu pasti butuh proses adaptasi ya Mbak Ira. Tidak bisa memungkirin, itu pasti butuh adaptasi. Tapi karena dengan bahan yang baik, itu proses adaptasi pasien pasti lebih cepat. Bahkan banyak juga, tidak sedikit pasien yang mengira bahwa itu membuat sakit, jadi hanya seperti ini rasanya. Dan yang ketiga dari dokternya. Dokternya itu pasti mempunyai cara, punya tips-tips supaya dia cepat beradaptasi dan mempunyai memberikan force atau kekuatan yang dibutuhkan pasien. Jadi tidak perlu sampai kekuatan yang besar untuk menggerakkan gigi. Yang penting kontrolnya tepat waktu. Rata-rata berapa lama dok perawatan kawat ini dan kontrolnya berapa sekali bulan? Biasanya standar orto itu 2 tahun. 2 tahun. 2 sampai 3 tahun itu selesai dengan masa kontrol 1 sampai 2 bulan.
sekali. Sekali ya, 2 bulan. Dokter, tadi di fakta dari mitos kedua, walaupun agak meleset ke proses tadi pemasangan, tapi untuk memberikan gambaran ke sedulur bagaimana sebenarnya nggak sesakit itu kok, gitu ya, kalau mau behel. Karena banyak juga kok yang tanya takut kan dok, bener. Karena bayangannya mungkin gigi sebegitu terus ditarik pakai kawat gitu kan, gimana ya bayangannya. Oke dokter, yang ketiga tadi fakta dan mitosnya, kebiasaan ngempeng menyebabkan gigi tuh menjadi jelek. Jelek di sini tuh bagaimana dokter? Jadi penggunaan dot ataupun itu sangat mempengaruhi dari proses pembentukan gigi, susunan gigi, ataupun otot-otot di sekitar mulut daerah. Jadi manifestasi kasusnya biasanya maju, gigi atasnya maju dan berenggang, atau bahkan dia open bite. Jadi dia giginya terbuka, gigitan terbuka di bagian depan. Jadi ketika kita menggigit, itu belakangnya di bagian posteriornya kita menggigit secara normal, tetapi depannya tidak bisa mengatur. Oh, tidak ketemu gitu ya, giginya atas bawah ya dok ya? Oh, oke. Gitu. Jadi disarankan kalau dengan kondisi khusus memakai dot atau empeng itu diberhentikan pada saat gigi sudah mulai tinggi. Oke. Itu jadi kita harus mengkontrol ya anak-anak kita supaya tidak terjadi seperti itu, sehingga jika memang sudah terlanjur itu harus segera ditangani, butuh perawatan lebih lanjut. Ngempeng, tapi ternyata efeknya yaitu tadi ke giginya jadi nggak oke, kemungkinan kalau bisa gigi maju juga jadi mempengaruhi psikisnya si anak ya dok ya, hubungan sosialnya. Oh oke, jadi ini buat mams-mams untuk catatan ya, mams agar tidak membiasakan anak untuk ngempeng gitu dokter. Oke. Kalau perawatan anak, maksudnya gini, gigi behel pada anak diperbolehkan dok? Dengan behel pada anak itu kita harus melihat dulu usianya berapa, lalu berapa gigi permanennya yang sudah tumbuh, ya yang ready untuk di treatment. Jadi kita harus lihat dulu. Tetapi pada dasarnya jika ada kelainan yang seperti itu yang membutuhkan sedini mungkin untuk di treatment bisa. Oh oke. Ya dimulai dengan alat lepasan removable appliance tadi, alat fungsional dan lain-lain. Oke, jadi memang ya kalau sudah terlanjur memang harus konsultasi sama dokter ya dok ya, sedini mungkin. Kalau bisa dicegah ya. Ya benar. Preventif itu lebih penting. Oke, baik. Tuh dokter, kita kayak faktor dari mitos yang keempat tadi, kawat gigi membuat kita susah makan. Bener nggak sih dok? Ini tadi katanya separuh mitos, separuh fakta. Gimana dok? Sebenarnya itu mitos ya sebenarnya. Jadi itu tergantung adaptasi penyesuaian pasien ya terhadap kondisi tertentu, yaitu pemasangan behel ya. Jadi tapi saya yakin semuanya itu pemasangan behel itu sifatnya acceptable, masih bisa diterima. Jadi tanpa perlu obat-obatan atau pereda rasa nyeri. Jarang lah pasien-pasien untuk pereda rasa nyeri karena pemasangan behel. Masih disesuaikan dengan kekuatannya. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu pasien yang dia ambang rasa nyerinya berlebih, atau pasien dengan mungkin umur yang belum waktunya. Ya, jadi umurnya masih dini, tapi orang tuanya pingin banget dirawat, dibehel. Nah, itu biasanya pasiennya belum termotivasi ya, sehingga dia menyebabkan gangguan makan di situ. Ada ya dok ya yang anaknya, maksudnya behel tapi atas permintaan orang tua? Banyak. Oh, saya kira tuh cita-cita doang ya, Lor. Kayak kita cita-cita disuruh jadi dokter, padahal kita nggak mau. Ternyata pasang gigi behel juga ada paksaan dari orang tua. Kasustik ya? Usianya aja mungkin masih dini, jadi dia ada gangguan makan, sulit makan, dan lain-lain. Itu butuh adaptasi yang lebih lama dibandingkan pasien-pasien yang memang memang ready untuk dipasang ya. Dok, tips untuk mengatasi sedulur yang mungkin baru atau akan pasang behel tapi takut dengan tadi mungkin susah makan dan sebagainya, ada nggak dok? Ada dong. Ada ya. Jadi
pilihlah braces yang sekarang tuh ada braces yang tidak sakit, Mbak Ira. Oke, bisa request ke dokter ya? Bisa, itu sesuai dengan indikasi. Bertanyalah kepada dokternya, mana nih yang mungkin pasien kalau rasanya saya pingin pakai behel yang tidak sakit. Nah, itu bisa request ke dokternya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siap ya, niat, nawaitu. Nawaitu dari awal memang udah disiapkan. Lalu yang ketiga, tidak ada suatu pantangan khusus untuk makanan, tetapi kita batasin untuk makanan yang keras-keras. Ya. Daging tapi masih bisa dokter? Bisa dong. Oh, daging masih bisa ya? Daging bisa, asal tulangnya jangan. Ya, agak repot ya dong kalau sekalian tulangnya dimakan gitu. Tulangnya, terus tulang ayam, es batu. Es batu nih yang aku juga heran kenapa masih ada orang yang es batunya dicemilin dong. Banyak. Pasien saya banyak yang awalnya dari suka awalnya hobinya itu nyemilin, ngeletakin es batu, Bu. Blur ngeletak es batu tuh bahasa Belandanya Jangan begitu. ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Kasihan giginya. Jadi tipsnya adalah untuk memilih bracketnya ya, Dok. Bracket ya namanya ya. Bracesnya, behelnya yang sesuai. Yang kedua, kita niat ya, kita termotivasi. Dan insya Allah nanti lambat laun itu kita percaya pada proses ya. Jadi by proses itu nanti lambat laun itu akan terbiasa. Dan pasti nanti hasilnya memang ya sesuai gitu ya, Dok ya. Karena memang memperbaiki dan mengobati yang harusnya memang. Dan satu lagi, kontrol tepat waktu. Kadang ada beberapa pasien yang kontrolnya tidak rajin sehingga ketika kontrol dia mungkin akan kaget ya. Jadi sudah berasa nyaman terus dikontrol jadinya menjadi kurang nyaman lagi. Jadi kontrol tepat waktu sehingga gigi dan pasiennya, jadi tulang-tulangnya tuh tidak shocking ya, gitu. Jadi tetap kontrol tepat waktu, insya Allah nggak semua rasanya tuh acceptable, semua bisa diterima. Dok, tadi penasaran saat kontrol, memang pada saat kontrol itu ada tindakan barukah atau bagaimana? Tapi memang setiap kontrol harus ada tindakan atau bagaimana? Baiknya yang benar itu setiap kontrol ada tindakan baru. Karena di setiap kontrol pasti ada progres di situ. I see. Jadi bukan hanya, maaf ya, bukan hanya membersihkan atau mengganti karet. Jadi tetap kita bersihkan, kita lihat progresnya dan timeline ya, timeline dokternya juga ada. Setiap kontrol harus sudah seperti ini. Jadi pasti ada tindakan baru karena setiap bulan, setiap kontrol itu ada progres di situ. Berarti justru jadi indikator ya, Dok ya, ketika kita kontrol ada tindakan dari dokter, berarti ada progres di situ ya, Dok ya. Jadi nggak perlu takut, justru ketika kamu di OP nih kalau orang Jawa bilang itu progresnya berarti bagus, tidak sekedar ganti karat ya, Dok. Ini yang sebenarnya malah disukai sama pasien kalau kontrol gigi behel ganti karat selesai gitu. Padahal itu sebenarnya kurang apa ya, Dok ya, mungkin kurang karena ada banyak ya yang hanya ganti karet aja. Dok, tapi jadi penasaran juga soal ganti karet. Apakah dalam perjalanannya saat behel ini bisa ganti bracketnya ya, Dok ya? Itu bisa ganti, Dok? Enggak dong, kita pasang behel sekali itu sampai selesai. 2 tahun itu ya? Iya. Bukan udah 6 bulan kayaknya udah mulai gesernya udah bagus kita ganti gitu, nggak gitu ya, Dok ya? Kukira gitu, Dok. Berarti yang diganti karetnya ya, Dok ya, bukan dari ini apa namanya, Dok, bahannya, alat behelnya ya. Oke. Nah itu Lord, jadi kalau pada saat kontrol ada tindakan berarti progresnya bagus, progresif gitu ya. Oke, dokter, ini yang terakhir tadi fakta dan mitos. Ini yang paling penting mungkin yang perlu sangat kita ketahui selain tadi proses dan alasan kenapa kita berkawat gigi adalah kenapa kalau kita mau perawatan kawat gigi atau memasang kawat gigi harus ke spesialis ortodontis, dokter. Ortodontis itu merupakan dokter gigi yang melanjutkan studi spesialistiknya untuk mendapatkan kompetensi penuh untuk merawat pasien yang indikasi perawatan orto, baik removable, lepasan, maupun cekat,
pada anak-anak maupun dewasa. Sepengetahuan saya memang hanya spesialis orto yang ada gelarnya SPORT di belakang nama dokternya yang mempunyai kompetensi untuk merawat perawatan ortodontik. Oke, berarti maaf dok, kalau dokter gigi saja sebenarnya kompetensinya belum boleh melakukan tindakan ini ya dok ya? Kalau untuk dokter gigi itu kompetensinya hanya untuk perawatan orto dengan lepasan, jadi removable appliance, jadi kawat lepasan untuk pada anak-anak dengan gigi pergantian. Oke, kawat lepasan itu seperti kayak kita kenal aligner gitu yang gitu Jadi ya? kawat lepasan itu bukan, kalau aligner itu dia merapikan gigi without braces, jadi tanpa behel. Yang sekarang, maaf dokter, yang sekarang kita kenal dengan apa kayak kerangka-kerangka gigi yang kita pasang aja kita bisa lepas itu ya tadi yang dijelaskan ya dok ya. Tapi kalau alat lepasan di sini itu khusus untuk anak-anak, itu berupa tindakan preventif dan kuratif pertama pada saat gigi permanennya tumbuh. Ya. Oke. Itu dokter gigi, untuk kompetensi dokter gigi. Seperti kayak tadi mungkin scaling itu dilakukan kompetensinya di dokter gigi ya dok ya. Oke. Berarti memang yang spesialistik untuk boleh melakukan tindakan kawat gigi adalah dokter spesialis ortodontis. Gitu dokternya. Karena memang di masyarakat kita dokter itu banyak sekali kasus-kasus yang pengen behel, entah itu alasannya karena medis atau enggak, pengen berbehel. Kan ada tuh dulu-dulu waktu era-eranya zamannya apa sih, orang banyak berbehel, apa sih namanya kalau gitu, musiman behel gitu loh dok ya. Iya. Orang pada datang ke tempat-tempat yang melayani kawat behel, sedangkan tempat tersebut bukan klinik. Nah, itu sampai sekarang ternyata banyak dokter yang merasa dalam tanda kutip tertipu gitu, karena ternyata bukan dokter yang melakukan. Itu kan resikonya lebih besar ya dok ya. Nah, dokter yang pertama, resiko apa saja yang kita terima ketika kita datang ke bukan dokter gigi, spesialis ortodontis ketika kita mau behel? Resiko yang pertama. Iya, resiko dokter yang perlu dulur perlu tahu biar nggak sembarang datang gitu ke klinik yang tidak terpercaya. Banyak juga ya yang menjamur baik bukan profesional medis ya benar, juga merawat ya, sehingga yang dikorbankan adalah masyarakat. Iya, kami. Jadi yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya untuk merawat gigi itu baiknya memang harus ke dokter gigi, ke ahlinya. Ya, mau itu praktek pribadi ataupun ke klinik ya, yang sudah terdaftar ya. Lalu jika pasien kurang teredukasi, biasanya salah tempat ya, salah dokter, apa akibatnya? Yang paling sering itu adalah komplikasi yang nanti ujung-ujungnya pasti akan dirujuknya ke dokter gigi. Jadi ya baiknya supaya menghemat tenaga, waktu, pikiran, dan biaya juga, itu kita perlu searching. Kita perlu mencari tahu di mana sih kita akan merawat gigi kita. Terutama kalau saya ya kan spesialis orto, yaitu perawatan behel. Di mana dokter gigi spesialis orto yang sudah terdaftar, kita datang ke situ. Jadi tidak asal melayani pasang behel terus kita datang gitu dok ya? Jadi banyak juga yang biasanya dokter ini biasa memasang behel. Nah ini kata-katanya harus dicerna ya dok ya, biasa memasang behel. Jadi biasa memasang behel itu kadang masyarakat tuh menormalisasi tanpa kompetensi. Benar sekali. Jadi memang yang melakukan
seharusnya ya memang orang dengan kompetensi tersebut ya dok ya, bukan yang biasa melakukan gitu ya dok ya. Oke. Dok, tapi kan masyarakat nggak bisa kemudian tiba-tiba ini dokter beneran nggak ya yang praktek di sini gitu kan. Selain mungkin tadi bisa aja browsing gitu ya. Ada nggak sih dok ketika kita mungkin mendatangi kliniknya untuk cari tahu ini yang mohon maaf yang di sini dokter beneran atau mungkin dokter saya butuh mau behal jadi saya perlu dokter spesialis, apakah ini dokter gigi biasa atau dokter spesialis, cara tahunya bagaimana dok masyarakat? Kalau misalnya kita mau ke klinik ya, kita ke klinik nih, boleh ditanyakan langsung nama dan beserta gelarnya itu paling gampang sebenarnya. Cuma jika masih ragu, bisa langsung ke Google. Oh ya, lagi-lagi ya. Jadi di Google itu kita ada satu situs ya, web. Web ya. Jadi kita bisa mencari dan itu bisa dilakukan, bisa digunakan oleh semua masyarakat. Itu pdgi.com. Jadi kita bisa tahu, tinggal masukkan aja namanya ya, nama dokternya. Itu nanti akan keluar beliau ini dokter gigi biasa atau spesialis atau bukan dokter gigi sama sekali. Oh, ini baru pdgi.go.id dok ya. Oke. Nah, ini penting ya dok ya, karena tadi banyak juga yang mengaku biasa melakukan behel, biasa menangani behel, sedangkan kompetensinya bukan di situ ya. Tadi tips dari dokter Dewi adalah selain browsing tadi bisa langsung ke pdgi.com untuk ngecek. pdgi.com untuk kita bisa ngecek nih. Jadi nama dokter tersebut ini memang dokter gigi spesialis apa, atau bahkan bukan sama sekali ya. Oke, nah ini lebih trusted ya dok ya, lebih bisa dipercaya. Jadi kalau kita masih ragu ya, misalnya datang ke klinik, kita lihat nama dokternya ya, profiling dulu ya. Jadi kita searching. Oh, itu lebih aman karena kalau misalkan kita tadi ya dok ya, kita datang ke klinik bukan klinik, bahkan mungkin hanya melayani gitu ya, yang bahkan yang mengerjakan bukan spesialistik juga, ketika ada tadi komplikasi kita udah keluarin biaya inisiasi ya, nambah biaya lagi untuk kalau ada komplikasi tadi lebih banyak ya dok ya. Jadi menghemat biaya, waktu, tenaga sebenarnya ya. Iya gitu. Jadi memang datanglah ke tempat yang memang seharusnya ya dok. Iya. Oke, dokter, ini tercerahkan gitu ya sedulur-sedulur sehat Kota Semarang, dari tadi proses gigi seperti apa yang perlu dikawat, bahkan tadi prosesnya juga dijelaskan, penanganannya, perawatannya pun, sampai tadi bagaimana kita memilih klinik yang terpercaya untuk kita mempercayakan gigi kita ditangani gitu ya dokter. Semoga teredukasi ya. Semoga harusnya teredukasi sih dok. Kadang soalnya kan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mungkin belum tahu. Ya. Oke. Nah tadi sangat membantu dengan kita bisa ngecek di pdgi.com ya. Oke, dokter, ini sudah sampai di ujung pembahasan fakta dan mitos kita. Dokter, ada tips atau closing statement yang perlu disampaikan oleh sedulur sehat? Monggo dokter. Semoga masyarakat Indonesia, terutama di Semarang ya, Semarang, karena ini di Semarang, mendapat edukasi yang bermanfaat. Maaf jika mungkin kata-katanya kurang enggak bagus banget, lancar ya, karena memang dokter spesialis dong gitu kan. Kurang ini ya, kurang jelas, tapi untuk lebih jelasnya boleh kita main ke Dentalux ya. Oke, nah di Jalan Sriwijaya nomor 72C. Ya, bagus sekali ya, masuk. Itu tadi ya Lor ya, pesannya dari Dokter Dewi, kalau memang perlu diskusi lebih dalam lagi atau perlu penjelasan lebih dalam lagi tentang kondisi gigi atau apalagi yang mau berbehel gitu ya, silakan temui Dokter Dewi di Dentalux di Singosari, di Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Oke, nanti kita cantumkan di bawah ya dok ya. Baik, itu terima kasih waktunya. Sudah sharing dengan kami di sini. Sehat selalu. Semoga kita bisa podcast lagi untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang tentang kesehatan gigi terutama. Siap. Terima kasih dokter. Saya Ira Sulistiana dan Dokter Dewi undur diri. Sampai jumpa.